Dalang pelok. Halo guys, apa kabar kalian semua? Wah, season-season kemarin tuh benar-benar menegangkan semua ya. Mulai dari Batu Universe, The Mum, Sobat Isbek yang singkat banget tentunya. Sampai akhirnya kita ketemu ayahnya Larry yang punya kekuatan super. Wah, pusing banget deh. Tapi sepertinya di season kali ini suasananya akan lebih santai. Nah, oke. Terakhir ceritanya sampai di mana ya kita? Oh iya, aku ketemu sama Midmoon. Ayo kita lanjut. Hai teman-teman, apa kabar? Hehehe, udah lama nih nggak ketemu. Hah? Midmoon? Ini beneran kamu? Ya iya Cil, ini gue. Ya siapa lagi yang punya muka bulan sabit kalau bukan gue? Wah, kamu kemana aja Midmoon? Banyak hal yang terjadi setelah tragedi di luar angkasa itu. Harusnya kamu bisa bantuin kita kemarin buat ngalahin Mum. Ya jadi ceritanya tuh begini Cil. Midmoon? Wah, Kia. Kia, apa kabar? Baik kok. Lah, Kia, gue kira lu udah balik, Ki. Habis dari mana lu? Abis bantuin beres-beres lah, Ler. Yang datang tadi banyak banget. Kasian. Lihat mbak bokap lu beresin sendirian. Oh, makasih dah ya. Ya gitu deh, bukan direktur kalau nggak banyak kenalan. Bener juga. Midmoon, gimana kabarnya? Kamu dari mana aja sih? Duh, gue jelasinnya dari mana ya? Oke, jadi begini. Jadi setelah berhasil menggagalkan rencana para Midun jahat untuk membangkitkan kembali Midun Prime, beberapa saat gue mengapung di luar angkasa sampai akhirnya terseret oleh gravitasi bumi. Saat itu gue hanya setengah sadar hingga akhirnya gue terjatuh di Pulau Pelo. Untungnya gue di sana ditemukan oleh kakek monyet. Setelah gue cukup pulih, gue akhirnya pergi karena tidak mau terlalu merepotkan kakek monyet. Dan akhirnya gue memutuskan untuk merantau saja di universe ini. Oh alah, terus gimana ceritanya lu bisa tahu bokap gue? Gue magang di kantor bokap lu, Ler. Gue baru denger kepergian beliau tadi, makanya gue buru-buru kesini. Gue suka ketinggalan informasi penting gara-gara sibuk ngomik sekarang. Hehehe. Hah? Ngomik? Kayak anak kecil aja. Iya dah, yang udah dewasa. Hehehe. Kok kamu bisa magang sih? Emangnya sekarang kamu masuk kuliah mana, Mun? Di ini Ki, di Universitas Impian. Oh, terus ngambil jurusan apa di sana? DKV dong. Hehehe. Biar nyambung sama hobi gue sekarang ini, membuat komik absurd. Tapi universe lu kan bukan di sini, Mun. Bukannya gue mau ngusir ya, cuma lu nggak mau coba cari cara gitu buat balik ke universe lu? Ya bisa aja sih, cuma gue udah merasa nyaman di sini, Ler. Kayaknya gue bakalan tinggal di sini dah. Anjay, bagus dah bisa gantiin Midun yang udah nggak ada di sini. Bedanya lu lebih baik aja daripada Midun kita. Iya, terus kekuatan bulan lu gimana? Kalau kekuatan gue nggak tahu kenapa udah nggak bisa digunain lagi. Tiba-tiba hilang begitu aja. Sepertinya gue udah jadi manusia biasa, tapi entah mengapa muka gue masih begini. Itu si Acil nggak ngapa-ngapa kan? Oh, bentar. Maaf ya semuanya. Aku terpaku sama bidadari yang baru datang ini. Woi, siapa lu? Anjir, lihat mukanya. Gila sih, bukan orang itu. Gue monster. Berani-beraninya lu datang ke tempat ngelayat. Tunggu. Gue bukan monster. Anjir, suaranya mirip si brengsek, yuk. Wah, iya lagi. Jangan-jangan lu ini seekor Midun ya? Enggak. Gue bukan Midun, Bang. Gue itu kembarannya. Hah? Kembarannya? Loh, Midmoon, kamu kok berbohong? Udah biarin aja. Susah jelasinnya soalnya. Semua hal tentang Midmoon itu tuh rumit banget. Dari cerita pertemuan dia dengan para dewa, lalu multiverse dan alur waktu. Kalau dijelasin ke orang bodoh seperti Joe dan Jajale mah pasti mereka gak bakalan ngerti. Bisa-bisa pusing tuh kepala mereka memikirkannya. Wah, baru tahu gue dia punya kembaran. Bang, kalau boleh tahu, muka lu kenapa kayak gitu? Oh, ini tuh gara-gara cacat dari lahir. Wah, sial banget lu ya. Mendingan sih gue bilang, daripada mukanya kayak si brengsek. Untung cuma suara lu, Bang, yang mirip. Iya tuh, kalau bisa mending lu operasi tenggorokan juga, Bang, biar suara lu gak kayak Midun. Iya ya. BTW udah malam banget nih. Gue pamit duluan deh. Lu mau balik, Mun? Iya, kenapa Ki? Kenapa? Gue boleh boncengan gak? Soalnya ini udah malam banget. Takutnya gak ada ojol yang narik. Oh,
Boleh kok. Yuk, 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 yuk. Hah? Kia, kenapa nggak boncengan sama aku aja? Kan kita udah sering boncengan bareng, Ki. Tapi, lo bisa berhenti manggil gue bidadari nggak? Enggak. Ya udah, aku pulang sama Midmoon aja kalau gitu. Cie. Mbak Kia lagi PDKT-an nih ceritanya. Iya ya, ngeliat anak baru dikit langsung masang sasaran tuh. Ya mungkin Kia lagi nggak pengen pulang bareng aku aja ya nggak? Tapi nggak apa-apa kok. Besok juga di kampus sudah normal lagi. Akhirnya sekarang semua sudah kembali normal. Dan mungkin besok akan lebih normal lagi. Jadi sayang deh. Hari ini rasanya benar-benar semua hal menjadi normal. Langit cerah, semua bahagia. Senang banget deh. Apalagi sekarang papa dan mama lagi pergi honeymoon untuk kedua kalinya. Jadi bisa lebih bebas deh. Meskipun disuruh ngurusin Amara sih. Tapi gak apa-apa lah, kan ada Mopi, robot yang bisa diandalkan. Tapi gak semuanya secerah itu sih. Soalnya Larry sekarang udah pindah kampus. Jadinya aku merasa sendirian deh di sini. Udah sendirian lah. Kan masih ada gue, Cil. Dah, lo ngapain sih tiba-tiba di sini, Nyet? Gue kemarin habis belajar teknik mengendap-ngendap, Cil. Apaan? Endap? Endapan lumpur? Bukan. Ini tuh endapan maut, Cil. Apaan sih? Orang ya kalau dikasih tahu susah banget. Wah, udah berani nonjok ya. Aduh. Halo semua. Wah, ada Kia. Kalian pada nggak ke kelas? Aku mau ke kelas nih. Kia, sebentar. Kenapa, Cil? Aku lagi mau coba deketin Kia nih guys. Doain aku ya. Aku pengen banget bisa kayak diriku di Universe 1001 yang berhasil menikah dan hidup bahagia dengan Kia. Jadi gini, aku mau ngajak kamu jalan Ki setelah jam kampus selesai. Oh, ya tapi maaf ya Cil, aku udah ada janji sama Midmoon. Sama Midmoon? Iya Cil, maaf ya. Kemarin juga pas nganterin balik aku, dia ngajak ngopi dulu sebentar di Cafe Pelo. Terus dia nembak kamu ya? Ya kali, enggak lah. Kita cuma ngopi-ngopi aja Cil, nggak lebih kok. Fancy-fancy gitulah di cafe. Dan kemarin masih kurang ngobrol-ngobrolnya, karena udah mau closingan juga. Kau datang lebih mau sunyi, langkahmu tanpa suara namun hatiku mendengar, matamu dingin bagai bayangan. Tapi jiwaku terbakar terjebak dalam harapan. Kita bicara tanpa kata, di antara kabut dan air mata. Kau bukan dari dunia yang sama, namun cintaku tetap menyala. Apa-apaan sih nih? Kok tiba-tiba si bocah bolan itu berani-beraninya deketin Kia gue? Aduh, pasti ini ada yang gak beres nih. Walaupun kemarin gue cuman bengong mandangin Kia, tapi gue dengar apa yang dikatakan Midmoon. Katanya dia kan sekarang fokus bikin komik. Ya harusnya orang kayak dia tuh culun. Masa orang kayak dia bisa ngedeketin Kia? Seakan-akan dia tuh kayak lagi mau menyembunyikan sesuatu ya gak sih? Apa jangan-jangan dia itu sebenarnya Midun? Gak bisa dibiarin, gue gak akan tinggal diam.